Kalau kalian suka menggunakan Palmon elemen Earth di Palmon Survival, ini yang sering dianggap guys, dia itu adalah tim yang lambat ataukah defensif. Tapi setelah aku cek dan analisa dari skillnya Palmon Earth guys, itu gambarannya yang muncul itu justru berbeda ya. Untuk Palmon Earth itu bukanlah tim yang bertahan. Palmon Earth itu adalah tim yang mengontrol seluruh kondisi battle. Jadi pada saat battle guys, musuh itu nggak bisa melakukan burst, nggak bisa melakukan setup skill, dan nggak bisa menyerang secara bebas. Dan semakin lama battle itu berlangsung, Palmon Earth ini susah untuk dihentikan guys. Nah di video ini aku akan breakdown untuk DNA, komposisi, dan cara kerjanya secara langsung. Sebelum kita masuk ke komposisi, di sini kita akan membahas untuk DNA-nya dari Palmon elemen Earth guys. Nah, Palmon elemen Earth ini memiliki 4 DNA utama ya, dan ini membedakan dari Palmon yang elemennya Water dan Fire. Oke, kita langsung aja masuk ke DNA yang pertama, yaitu untuk crowd control ya, itu berlapis guys, seperti halnya si Babum. Nah, Babum guys, ini memiliki garansi untuk stun, sedangkan untuk Root Warden, dia bisa menggaransikan untuk entangle 3 target. Dan yang terakhir adalah si Mammoth guys. Dari skillnya, itu ada stun avalanche charge-nya itu ya. Itu dia menggaransikan juga stunnya ini akan aktif. Jadi nggak ada elemen lain yang memiliki CC sebanyak ini guys. Lalu untuk yang DNA kedua adalah damage mitigation team white. Nah, seperti halnya itu adalah Anubis. Nah, Anubis itu bisa mereduce enemy damage-nya sampai minus 30%. Plus dia bisa melakukan protect ke frontline. Nah, sedangkan untuk Jilen guys, Jilen ini bisa memprotect back row-nya Earth sampai minus 30%. Jadi dual layer ini memiliki proteksi aktif bersamaan baik di frontline dan backline. Nah, untuk DNA yang ketiga adalah Steel Mechanic. Ini dimiliki oleh Wizard guys. Nah, dia bisa steal attack dari lawan yang terkuat. Jadi kalau lawannya itu semakin kuat, ya semakin berbahaya si Wizard ini. Lalu untuk DNA yang keempat adalah Self-Scaling. Ini dimiliki oleh Mammoth guys. Nah, dia ini bakalan semakin kuat ya kalau dia melakukan cast skill. Dan yang terakhir adalah Jilen. Untuk Jilen guys, dia bakalan semakin tangguh pada saat dia di posisi HP-nya itu rendah. Nah, jadi guys, untuk Palmon Earth kalau sudah memiliki momentum, bakalan sangat sulit untuk dihentikan. Itu tadi untuk DNA-nya, dan sekarang kita masuk ke bagian komposisi guys. Ini buat teman-teman yang menggunakan pure elemen Earth, kalian wajib ya tahu untuk komposisi di dalamnya squad kalian. Nah, kita mulai dari frontline-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah si Jilen. Ini kalau bentuk Mega Evolution-nya namanya adalah Liverguard. Aku akan menggunakan nama yang sebelum Mega Evolution atau Evolution-nya ya, biar gampang untuk kalian mencarinya guys. Oke, kalau kalian udah mencapai di sini, selamat guys, kalian udah mendapatkan anchor tank utama. Jadi untuk skill pertamanya itu adalah yang berpengaruh Shadow Shock. Nah, ini bisa memberikan damage 4665% sekaligus bisa mengabsorb 20% damage ally guys. Lalu untuk skill selanjutnya adalah Nature Guard. Ini bisa memberikan sampai minus 30% untuk back row. Nah, yang mengejutkan guys adalah Radiant Retribution-nya. Ini bisa memberikan damage selama 15 detik yaitu 7000%. Dan ditambah lagi untuk skill yang dimiliki pada saat evolution. Nah, ini kalau HP-nya di bawah 50% itu bisa mereduce damage taken-nya sampai 50%. Jadi ya makin sulit aja guys kalau dibunuh saat dia ini malah hampir mau mati ya. Nah, ini cocoknya kalian letakkan di bagian tengah di front line. Lalu untuk yang Palmon kedua adalah si Mammoth. Ini yang bagian front line juga. Kalau bentuk evolutionnya namanya Prismalit ya. Nah, ini Palmon ini menarik ya guys. Jadi ini Palmon Mythic. Kalau kalian udah mendapatkan ini, bagus banget. Kalau belum ya kalian berusaha ya guys ya. Oke, untuk Palmon ini guys, ini adalah Palmon yang memiliki
Avalanche charge-nya itu 2405%. Ini benar-benar Palmon yang kuat sih ya. Dia benar-benar boost self scaling. Lalu juga ada skill selanjutnya adalah Fury Height. Nah, ini adalah stack plus 10% ya. Jadi untuk final damage dan damage reduction-nya itu bisa maksimum 3 stack. Jadi bisa plus 50%. Nah, setelah 3 kali cast guys, itu Mammoth bisa memberikan deal 50% lebih banyak dan menerima 50% lebih sedikit damage loop yang semakin kuat. Ini kalau kita letakkan di bagian frontline adalah di bagian kanan atau kirinya si Jilen. Jadi kalau Jilen di tengah, kalian bisa letakkan si Mammoth ini di bagian kanan atau kirinya guys. Ini cocok banget. Lalu yang selanjutnya adalah Anubis, atau kalau bentuk non evo-nya adalah statue. Nah, untuk Anubis guys, ini termasuk kontrol dari frontline. Jadi dia bisa melemahkan lawan sekaligus bisa memperkuat ally kita guys. Nah, untuk skillnya ada Protective Roar ya. Nah, ini dia bisa mereduce lawan punya damage sampai minus 30%. Lalu untuk Sentinelnya ini juga memiliki peran guys. Ini bisa memberikan minus 20% damage untuk frontline dari Ellie. Nah, setelah dia Protective Roar, lalu dia punya Strong as Stone. Nah, ini memperkuat Sentinel lagi guys. Bisa plus 50% selama 10 detik. Nah, pada saat battlenya panjang, Anubis ini bisa terus refresh proteksinya ini guys. Jadi lawan itu nggak pernah bisa menyerang dengan damage penuhnya. Nah, ini kalian bisa letakkan di bagian kanan atau kirinya si Jilen. Jadi pertama untuk frontline ada Jilen di bagian tengah, lalu yang kanannya itu kalian bisa letakkan Mammoth dan yang kirinya kalian bisa letakkan statue. Nah, sekarang kita masuk ke bagian backline. Bagian backline ini adalah bagian yang penting ya, yang bisa memberikan damage ke lawan kalian. Oke, kita langsung aja lihat Palmon satu persatu ya, yang bisa kita letakkan di bagian backline. Nah, yang pertama adalah Salamantis guys. Ini kalau bentuk evolutionnya namanya Sylvaurus. Dia termasuk Palmon damage multiplier untuk Earth team kalian. Nah, untuk skillnya yang benar-benar berpengaruh adalah Predator Instinct. Ini bisa memberikan buff 20% ya untuk tim kalian. Nah, sedangkan kalau kalian sudah mencapai bentuk evolutionnya, itu adalah skill untuk Silent Edge-nya. Ini bisa mendebuff lawan kalian yang dengan catatan yang terkena Blade Vortex, dan ini bisa memberikan efek selama 10 detik. Nah, ini Palmon benar-benar menarik sih guys. Kenapa? Karena dia bisa memberikan buff ke tim kalian sekaligus bisa mendebuff lawan kalian. Lalu yang kedua adalah Palmon Root Warden. Ini kalau bentuk evolutionnya namanya Tonekeeper. Dia termasuk Palmon sesi spesialis. Jadi kalau setelah evolve, itu adalah satu skill yang benar-benar berkaitan dengan skill kedua dia, Rootpin ya. Di sini untuk Forest Awakening adalah dia bisa menggaransikan 100% untuk entangle-nya itu mengenai 3 target sekaligus. Dan itu akan berjalan selama 3 detik guys. Jadi pada saat battlenya itu panjang ya, 3 detik window itu dimana seluruh lawan kalian itu nggak bisa bergerak. Itu adalah waktu yang sangat berharga. Lalu yang ketiga, nah ini yang mungkin kalian juga akan kaget ya, yaitu Hussard. Nah, ini kalau bentuk evolutionnya namanya Fleurissard ya. Ini yang paling unik untuk Palmon ini di dalamnya Palmon Survival. Nah, untuk skillnya guys adalah Fungi Birds ya. Ini yang berpengaruh banget ya. Jadi bisa mereduce attack dari lawan terkuat kalian sampai minus 35%. Lalu pada saat kalian udah dalam bentuk evolution, itu ada satu skill namanya Flower Power. Nah, ini bisa steal 100% nilai yang dicuri guys. Jadi musuh itu bakalan kehilangan 35.000 attack. Nah, jadi guys, kalau kalian udah mencapai Fleurissard ya, ini bisa mengambil semuanya. Jadi kalau kalian ngelawan yang spender atau player yang dengan stat tinggi, Fleurissard ini justru semakin berbahaya. Karena kenapa guys? Tim yang seharusnya mengajar kalian
itu malah memperkuat tim kalian guys. Untuk Palmon yang terakhir yang kita bisa letakkan di bagian belakang adalah Palmon Oleana. Ini termasuk offline up support ya, dan dia belum memiliki bentuk evolutionnya. Nah ini kalian wajib punya guys, dan kalian nggak perlu deploy sih sebenarnya. Jadi kalau kalian slotnya dia kalian letakin Palmon Surveillance ya nggak apa-apa. Nah di sini aku sih lebih menyarankannya adalah Oleana kalian letakkan di bagian backline kalian sih, itu lebih oke sih. Nah untuk skillnya guys yang menarik adalah Livy Hack-nya. Ini dia bisa menaikkan 1,5 juta HP ya. Ini berlaku untuk semua Palmon dapat walaupun dia nggak dideploy. Ya, jadi buat teman-teman kalau yang punya ini cukup kalian investin dan efeknya itu benar-benar langsung aktif secara global, guys. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke bagian segmen selanjutnya adalah untuk combo dan prioritas upgrade-nya. Tentu dari komposisi tadi itu memiliki dua combo ya yang paling mematikan untuk pure element earth. Yang combo pertama adalah CC Lock Full Assault guys. Ini perannya dimiliki oleh si Root Warden. Dia sebagai entangle 3 lawan kalian biar gak bisa bergerak. Lalu masuklah si Mammoth. Dia bisa memberikan stun untuk sisanya guys. Jadi seluruh lawan kalian itu bakalan terkunci. Nah ditambah lagi untuk Salamantis ya, dari Beat Vortex-nya itu masuk dengan skill Silent Edge-nya itu memiliki debuff aktif. Jadi seluruh squad itu bisa menyerang lawan yang nggak bisa menghindar lagi guys. Nah lalu untuk combo yang kedua adalah Steal and Amplify. Nah ini perannya dimiliki oleh si Wuzard ya. Dari segi skill Fungi Burst-nya ini guys bisa mengambil attack lawan yang terkuat kalian. Lalu ditambah lagi untuk Salamantis ya. Kembali lagi si Salamantis bisa ngebuff tim kalian plus 20%. Dan ditambah lagi untuk Silent Edge-nya bisa di buff lawan kalian sampai plus 15%. Jadi lawan yang paling berbahaya sekarang itu jadi sumber kekuatan dari tim kalian guys. Untuk prioritas upgrade ya, ini penting banget buat teman-teman yang menggunakan elemen pure earth. Nah yang pertama adalah Jilen. Ini ke bentuk Mega Evolution terlebih dahulu guys ya, sampai ke Liver Guard karena ada dua skill yang benar-benar kepake yaitu Radiant Retribution dan Nature Guard. Ini dua skill yang saling berkaitan. Lalu untuk Palmon yang kedua yang bisa diprioritaskan adalah Root Warden. Ini usahain sampai ke Townkeeper ya, karena dia untuk skill yang terakhirnya dari evolutionnya Forest Awakening ini berkaitan dengan Rootbind guys. Ya ini bisa menggaransikan root controlnya itu ketiga target secara sekaligus dan ini langsung terasa. Lalu yang ketiga adalah Oleana. Ya ini dia termasuk global HP buff ya. Jadi walaupun kalian gak deploy pun dia juga memiliki dampak yang cukup besar. Lalu yang keempat dan yang sampai seterusnya ya, itu kalian bisa mulai prioritaskan ke Mammoth, lalu ke Wuzard, lalu ke Salamantis ya. Dan untuk statue ini bisa menyusul. Ini prioritas terakhir guys. Itulah keseluruhannya dari pure element earth ya. Jadi untuk pure earth itu adalah tim yang bisa membuat lawan kalian tuh bertarung dengan kondisi yang sudah kalian atur guys. Nah dari segi crowd controlnya itu bisa mencegah mereka itu bergerak. Lalu untuk stealnya bisa mengambil kekuatan mereka. Dan scalingnya guys itu bisa membuat tim kalian itu semakin kuat seiring waktu. Nah jadi untuk elemen earth ini bukanlah tim yang membosankan ya, yang cuman defensif, tapi dia termasuk tim yang taktikal di Palmon Survival guys. Nah sekarang aku mau tanya guys, kalian tuh termasuk mainnya itu di earth team ataukah kalian lebih suka water atau fire team? Coba kalian tuliskan aja di kolom komentar ya. Oke, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini, share ke teman-teman kalian semuanya, dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya guys. Bye bye guys.